Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang mau nanya dua pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana hukum anak seorang wanita yang hamil duluan dan setelah dia hamil duluan dia menikah, dan bagaimanakah hukum anak setelah dia menikah? Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana hukum seseorang bertaubat namun dia lakuin kembali, taubat lakuin kembali, taubat lakuin kembali? Apakah hukumnya itu sah atau diterima, atau hukumnya itu sekedar hanya main-main saja? Dan mohon penjelasannya bagaimana cara menyikapi taubat seperti itu. Mungkin hanya itu, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sangat kita prihatinkan, banyak sekali ya remaja dan pemuda-pemudi kita yang hilang total kesadarannya. Akhlaknya memang harus kita terus bimbing dan didik. Kita tingkatkan pendidikan akhlak, akidah dan akhlak anak-anak kita, adik-adik kita. Apalagi di akhir zaman ini sudah ada internet, sudah ada WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sekarang kalau terlanjur terjadi walayazubillah hamil di luar nikah, maka apakah kemudian dia menikah dengan laki-laki yang menjadi ayahnya, ayah kandungnya, ibaratnya yang temannya berzina lah. Ya, kemudian setelah itu dia menikah, kemudian apakah anaknya menjadi anak mereka sah atau tidak? Penjelasan ulama cukup panjang, namun saya ambil to the point saja. Apabila, ya, ini perhatikan baik-baik, apabila si anak ini lahir kurang dari 6 bulan usia pernikahan, maka tidak boleh bernasab ke ayahnya itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah berzina, empok betian dia berisi positif, terus ngurus sana sini, wah hamil 4 bulan. Apa nomor hari? Sudah usia 4 bulan dalam kandungannya, bayi ini usia 4 bulan, terus menikah, terus ternyata 5, 6, 7, 8, 9, kemudian melahirkan. Berapa bulan jadi usia pernikahan pun lahir? 5 bulan. Kan? 5 bulan menikah, lahir. Maka anaknya ini bukan anak ayah atau suami dari ibunya ini. Dia tidak berayah atau dihukumi ya anak zina. Wal'iyazbillah min zalik. Walaupun suami ibunya ini memang ayahnya, tetap tidak boleh. Tapi kalau usia melahirkannya setelah di atas 6 bulan usia pernikahan, maka dia adalah anak ayahnya, boleh bernasab ke ayahnya, walaupun sebenarnya bukan ayahnya itu. Ya, misalnya dia nauzubillah berzina dengan laki-laki, lalu menikah dengan laki-laki lain, ampo siwak bulan, terus lahir, ya tetap ayahnya ini anunya, bukan ayah kandung aslinya, tidak. Seperti itu jika memang ditutupi lalu kemudian menikah, itu kan kebanyakan orang sudah terlanjur tutupi dia. Oh, tapi kalau ternyata di atas kurang dari 6 bulan melahirkan, tidak jadi tertutup dia. Bagaimana mau ditutupi? Orang pasti bertanya-tanya. Tidak boleh. Yang namanya anak itu adalah anak yang diproduksi setelah nikah, itu namanya anak sah. Anak sah, tapi kalau sebelumnya tidak. Nah, makanya yang betul-betul ingin menutupinya segera menikah, dan bagaimana agar lahirnya itu setelah di atas 6 bulan. Mudah-mudahan keluarga kita dan saudara-saudari kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan berikutnya tadi, taubat ya. Dia berbuat dosa kemudian bertaubat.
Setelah bertobat, kemudian dia berbuat dosa lagi. Nah, kita menyebutnya tobat sambal ya. Kalau orang kapok bilang nggak mau makan sambal lagi, tapi makan sambal terus ya. Memang di satu sisi itu adalah sesuatu yang tidak kita tidak kita harapkan. Namun bagaimanapun manusia, sebagaimana kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Yang namanya anak Adam pasti akan terus-menerus berbuat salah. Tetapi wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang terus-menerus bertobat. Artinya bukan tidak masalah ya, tapi ya syukur-syukurkah dia masih mau bertobat. Dia lakukan lagi, ya bertobat lagi, terus-menerus. Ya sampai dia betul-betul, memang ciri-ciri orang yang betul-betul diterima taubatnya, dia tidak kembali lagi. Makanya kalau dia bersungguh-sungguh bertobat, insya Allah kekuatannya untuk tidak mengulangi lagi itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena syarat-syarat taubat itu apa? Menyesali, betul-betul menyesal. Bahwa kalau dia gawe lagi kan berarti dia tidak menyesal. Kan? Terus dia berazam kuat untuk tidak kembali lagi. Nah kalau dia masih kembali lagi, perlu dikoreksi apakah taubatnya sebelumnya itu taubat atau enggak. Kalau dia betul-betul taubat, dia besar kemungkinan tidak kembali. Namun jika dia kembali, ya sudah bertobat lagi lah, karena namanya manusia. Tetapi kata Nabi, khairul khatta'in atau sebaik-baik orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah yang terus-menerus menghapusnya dengan taubat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah melakukan dosa terus berbuat baik, maka itu akan menghapusnya. Sampai kita nggak tahu akhir hayat kita. Karena itu kita terus memohon kepada Allah husnul khatimah. Karena kita berbuat dosa ini, apa kita berbuat baik, terhapus dosanya. Tapi kita buat dosa, terhapus pahalanya. Terus kita nggak tahu kapan akhir hayat kita. Kalau akhir hayat kita dosa kah, berarti itu yang kita bawa. Karena sebelumnya pahala-pahala sebelumnya terhapus oleh dosa kita ini, atau tertutupi. Nah karena kita tidak tahu kapan meninggal, maka berusahalah terus-terus berbuat baik supaya akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang baik, husnul khatimah. Di antara supaya kita mendapatkan husnul khatimah, salah satunya dengan banyak-banyak berwudu atau tetap menjaga wudu. Karena dengan menjaga wudu, insya Allah ada aura-aura positif yang membuat kita terhindar dari maksiat. Yang apabila kemudian kata ulama, apabila kita meninggal dalam keadaan wudu, maka insya Allah itu pahalanya luar biasa, bisa mendapatkan pahala syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua husnul khatimah dan mengampuni segala-gala dosa kita, dan taubat kita pun mudah-mudahan menjadi taubat yang sesempurna atau sebaik-baiknya sehingga diterima oleh Allah dan tidak kembali lagi berbuat dosa. Amin ya rabbal alamin.